Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Oke, jadi bagaimana kabarnya hari ini? Oke, jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih ketua kelas. Jadi apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah. Anak-anak, udah siap belum memulai kegiatan pembelajaran pada materi baru pada hari ini? Oke, jadi kan kemarin kita tuh udah belajar materi kan? Kalian masih ingat nggak materi apa sih yang kita pelajarin di minggu lalu? Oke, benar. Jadi kita minggu lalu udah belajar tentang perubahan energi. Coba kalian lihat di sekitar kita nih. Coba sebutin beberapa contoh dari bentuk energi itu sendiri. Oke, benar. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Jadi Ibu lihat kalau seandainya kalian itu masih ingat ya tentang materi yang udah kita pelajarin minggu lalu. Nah, Ibu mau tanya nih sama kalian, ada nggak di sini yang datang ke sekolah mengendarai motor? Angkat tangannya dulu dong. Oke, jadi hampir rata-rata kalian itu datang ke sekolah mengendarai motor kan? Oke, pertanyaannya itu adalah energi apa sih motor kalian itu bisa bergerak? Energi apa yang kalian gunakan supaya motor kalian itu bisa bergerak? Oke, benar. Nah, jadi bensin itu tuh adalah salah satu contoh bahan bakar fosil. Jadi bahan bakar fosil itu ya anak-anak, bahan bakar yang kemungkinan di masa depan akan habis karena sangat sulit untuk diperbarui. Diperbaruinya tuh bisa, tapi membutuhkan waktu yang lama, mungkin puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Jadi karena hal itu, kita tuh butuh inovasi baru untuk menggantikan bahan bakar fosil itu sendiri. Nah, jadi di sini Ibu punya kata-kata motivasi dari seorang perempuan yang bernama Gloria Ruben yang berbunyi, transisi menuju energi ramah lingkungan berarti melakukan investasi untuk masa depan kita. Jadi kalau seandainya sekarang kita mulai melakukan perubahan dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan, berarti kita tuh melakukan investasi di bumi ini untuk masa depan. Nah, di masa depan tuh kita akan sangat bergantung dengan 3 hal, yaitu yang pertama energi hijau, yang kedua energi keberlanjutan, yang ketiga energi terbarukan. Jadi hari ini kita akan materi tentang energi terbarukan. Nah, anak-anak, jadi kalau seandainya jenis energi itu dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan asal dan berdasarkan ketersediaannya. Nah, kalau misalnya berdasarkan asal ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu energi primer dan energi sekunder. Nah, apa sih energi primer itu? Nah, energi primer ini adalah energi yang bisa kalian temukan di alam. Sedangkan energi sekunder itu energi yang dihasilkan dari proses energi primer. Kemudian di sini ada jenis energi berdasarkan ketersediaannya. Kalau berdasarkan ketersediaannya itu adalah energi tidak terbarukan dan energi terbarukan. Kalau energi tidak terbarukan itu biasanya disebut dengan non-renewable, sedangkan energi terbarukan itu biasanya disebut dengan renewable. Oke, jadi apa sih energi terbarukan itu? Jadi energi terbarukan itu adalah sumber energi yang asalnya tuh dari alam dan bisa kita gunakan secara terus-menerus. Yang berarti energi terbarukan ini nih sangat sulit untuk habis. Kemudian dari istilah energi terbarukan ini nih ada namanya energi alternatif. Nah, apa sih energi alternatif itu? Energi alternatif adalah energi yang sumbernya tuh dari alam juga, selain dari bahan bakar fosil. Nah, tapi energi alternatif ini nih ada energi yang tidak termasuk energi terbarukan, yaitu energi nuklir. Kenapa sih energi nuklir ini tidak bisa disebut sebagai energi terbarukan? Karena energi nuklir ini berasal dari
uranium dan thorium. Nah, dua bahan itu di masa depan mungkin habis kalau seandainya selalu kita pergunakan secara terus-menerus. Kemudian, coba di sini ada yang tahu nggak contoh lain energi tidak terbarukan? Siapa? Contoh dari energi tidak terbarukan. Ada yang tahu nggak? Oke, jadi ini adalah 3 contoh dari energi tidak terbarukan. Itu ada batu bara, minyak bumi, dan gas. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang contoh energi terbarukan. Nah, ini adalah 5 contoh dari energi terbarukan. Ada air, sinar matahari, angin, panas bumi, dan biomasa. Jadi mungkin anak-anak semua tuh udah pernah sih dengar tentang 5 komponen ini kan? Oke, nah jadi air ini bisa digunakan sebagai pemanfaatan energi terbarukan. Kenapa? Karena air itu mempunyai sifat mengalir. Kalau kalian misalnya lihat di sungai, air itu selalu mengalir kan? Nah, aliran dari air itu dimanfaatkan untuk perubahan energi. Oke, jadi untuk lebih memahami materi tentang pemanfaatan air ini sebagai energi terbarukan, kita akan menyimak videonya terlebih dahulu. Nah, oke, jadi dari video ini bisa kita simpulkan kalau seandainya aliran dari air itu akan masuk ke turbin, kemudian turbin itu akan menggerakkan generator, kemudian dari generator itu akan menghasilkan energi listrik. Jadi karena itu air ini bisa dimanfaatkan sebagai pemanfaatan energi terbarukan untuk masa depan. Karena di bumi ini kan hampir 70%-nya tuh kita tuh dikelilingi oleh air. Nah, oke, kemudian di sini ada angin. Kalau seandainya angin ini penggunaan konsepnya itu hampir sama seperti air. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini kan, kalau seandainya ini nih ada kincir angin. Kalau seandainya angin itu kan berhembus atau mempunyai kecepatan. Nah, kecepatan dari angin ini membuat kincir itu berputar. Kemudian di belakang kincir itu akan ada turbinnya juga. Kemudian akan menghasilkan gerak. Jadi angin ini nih perubahan energi dari gerak kemudian menjadi energi listrik. Karena itu angin ini bisa dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Oke, selanjutnya ini ada sinar matahari. Nah, kalau seandainya sinar matahari ini nih biasanya menggunakan alat yang namanya tuh solar panel. Tahu nggak solar panel? Pernah nggak lihat? Nah, iya. Jadi biasanya solar panel ini tuh ditempatkan di atas atap rumah. Kemudian dari solar panel ini dia akan mengambil energi dari matahari, kemudian dia akan dirubah menjadi energi lain. Oke, kita simak dulu video singkat tentang pemanfaatan solar panel ini. Oke, itu pembahasan sedikit tentang sinar matahari yang dimanfaatkan untuk energi terbarukan. Selanjutnya itu ada biomasa. Nah, biomasa ini nih berasal dari limbah organik hewani ataupun tumbuhan. Nah, jadi limbah organik tumbuhan dan hewan itu
akan diolah menjadi biogas, kemudian akan menghasilkan energi listrik. Nah, kalian bisa lihat di sini kan, kalau seandainya limbah organik itu akan diubah menjadi biogas terlebih dahulu, kemudian dia akan diubah lagi menjadi pembangkit listrik yang akhirnya akan kita gunakan untuk listrik di rumah nantinya. Tapi hanya untuk skala kecil. Nah, selanjutnya itu ada panas bumi. Seperti yang mungkin kalian juga tahu, kalau seandainya inti bumi kita itu panas. Jadi bumi kita ini punya panasnya sendiri, dan panas bumi ini bisa kita manfaatkan untuk energi terbarukan. Nah, ini adalah prinsip kerja pembangkit listrik panas bumi. Nah, jadi anak-anak, dari 5 video tadi hampir rata konsepnya itu, konsep perubahan energinya itu sama. Dari angin, air, panas bumi ini dia tuh menggunakan konsep perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Nah, kemudian dari pemanfaatan energi terbarukan ini punya manfaatnya juga loh. Yaitu yang pertama, itu ramah lingkungan. Nah, energi terbarukan ini sangat ramah lingkungan. Kenapa? Karena dia itu tidak menghasilkan polusi. Jadi sangat oke kalau seandainya kita ingin menggunakannya. Kemudian itu ada ketersediaan yang melimpah. Seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, kalau seandainya energi terbarukan ini nih bisa kita gunakan secara terus-menerus. Seperti matahari, kemudian air, angin, kan selalu ada. Kemudian itu, yang ketiga itu mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Seperti yang udah dijelaskan tadi, kalau seandainya energi fosil ini di masa depan mungkin akan habis. Karena itu kita harus menyiapkan inovasi untuk melakukan perubahan menggunakan energi yang lebih ramah dan bisa kita gunakan secara terus-menerus. Kemudian itu yang keempat, ekonomi yang lebih berkelanjutan dan hemat biaya jangka panjang. Berarti energi terbarukan ini menghemat kantong kita. Jadi kalian kalau seandainya menggunakan energi terbarukan ini, kalian bisa lebih hemat karena tidak harus membayar listrik. Kemudian itu yang keenam, meningkatkan akses energi, dan yang ketujuh itu meningkatkan kualitas hidup. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Di sini Ibu mau minta satu orang nih menyimpulkan tentang materi yang udah kita bahas pada hari ini. Oke, Bina, tolong. Oke, terima kasih Bina Fadila, dan jawabannya itu benar. Tepuk tangan dulu dong. Oke, karena nggak ada yang ingin bertanya, mungkin masih malu. Kalau seandainya kalian ada yang nggak ngerti, bisa chat Ibu atau temui Ibu secara langsung. Nah, untuk minggu depan itu kita akan mulai pembuatan proyek tentang energi terbarukan ini. Untuk LKPD dan materi ajar di minggu depan akan Ibu share di grup WA kita. Tolong dipelajari. Mungkin itu saja untuk hari ini. Tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.